palangkok sedikit sampai rumah kacamu sampai rumah. Cara pertama, siapkan CD, DVD, atau flash disk Windows 7 untuk menginstal. Yang kedua, ubah pengaturan prioritas boot di BIOS dengan cara restart komputer atau laptop Anda, lalu segera tekan tombol F2 atau Del pada keyboard. Setelah berhasil masuk ke BIOS, buka menu boot pada BIOS. Untuk masuk ke menu boot, kita tekan arah kanan pada keyboard. Ubah boot pertama menjadi removable device jika ingin menggunakan flash disk, atau ubah menjadi CD-ROM drive jika ingin menggunakan DVD. Caranya dapat kita baca di samping layar, yaitu arahkan pada removable device, lalu tekan tombol plus untuk mengubah posisi ke atas. Tekan tombol F10 untuk menyimpan dan merestart komputer atau laptop. Yang ketiga, memulai install Windows 7. Tekan enter saat ada tampilan press any key to boot from CD or DVD. Ubah time and currency format menjadi Indonesia, lalu klik next. Klik install now untuk memulai proses instalasi. Yang keempat, membuat dan membagi partisi di hard disk. Sebelum melakukan partisi hard disk, kita harus memindahkan data yang tersimpan pada drive atau partisi yang ada di Windows-nya, karena drive atau partisi tersebut akan diformat. Biasanya drive atau partisi tempat Windows 7 berada pada drive C. Silahkan copy semua data yang ada di folder My Document, Desktop, User, atau folder lainnya di drive C. Kita ke drive lainnya, misalnya drive D atau E, atau flash disk. Setelah semua data penting kita aman, lihat beberapa ukuran dan lokasi drive Windows 7 berada melalui Windows Explorer. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kita tidak salah memformat partisi sehingga data kita aman. Contohnya pada gambar ini, drive tempat Windows berada adalah di drive C dengan ukuran total 124 GB dan free space 115 GB. Setelah mengetahui secara pasti, sekarang kita bisa merestart laptop dan lakukan langkah 3 kembali. Setelah itu, klik pada partisi tempat Windows 7 berada. Di sini kita bisa mengetahui partisi Windows dengan mencocokkan ukuran yang telah kita lihat sebelumnya. Contohnya, ukuran tadi adalah 124 GB dengan free 115 GB, yaitu di partisi kedua. Klik pada partisi tersebut, lalu klik Drive Options, pilih format, klik OK, lalu klik Next. Proses partisi selesai. Yang kelima, menunggu proses instalasi fitur Windows 7. Tunggu hingga proses instalasi fitur selesai. Di sini yang paling lama adalah proses kedua, yaitu expanding Windows file, sekitar 15 menit tergantung kecepatan laptop kita. Setelah itu, instalasi fitur lalu installing update, kemudian laptop akan restart secara otomatis. Kemudian akan tampil lagi tampilan hitam putih setelah restart dengan tulisan press any key to boot from CD or DVD. Setelah itu, jangan pencet tombol apapun di keyboard. Tunggu saja hingga proses selanjutnya, karena jika kita pencet, kita akan boot melalui flash disk lagi dan mengulangi lagi proses dari awal. Proses akan berlanjut ke completing installation, kemudian laptop akan restart secara otomatis lagi. Dan sekali lagi, jangan tekan tombol apapun di keyboard setelah keyboard saat ada tulisan press any key to boot from CD or DVD. Yang keenam, pengaturan Windows 7. Buat nama user sesuai keinginan kita, lalu klik next. Lalu jika ingin membuat password, silahkan ketik password sesuai keinginan kita. Jika tidak, maka kosongkan lalu klik next. Selanjutnya, pilih zona waktu Bangkok, Hanoi, Jakarta, lalu lihat apakah jam dan tanggal sudah sesuai, kemudian klik next. Kemudian pilih public network, lalu klik next. Lalu tunggu hingga proses selesai, kemudian laptop akan restart otomatis lagi. Silahkan cabut flash disk atau DVD Anda, lalu Anda akan dibawa ke tampilan pertama Windows 7. Perbedaan sistem operasi Windows dan Linux. Yang pertama, Linux akan berjalan lebih cepat daripada Windows edisi terbaru
bahkan dengan lingkungan desktop modern dan fitur sistem operasi. Sedangkan Windows lambat pada perangkat keras yang lebih lama. Yang kedua, distribusi Linux tidak mengumpulkan data pengguna, sedangkan Windows mengumpulkan semua detail pengguna yang mengarah pada masalah privasi. Yang ketiga, Linux lebih dapat diandalkan daripada Windows karena di Linux pengguna dapat mematikan aplikasi jika mereka menggantung melalui perintah xkill, sedangkan di Windows pengguna perlu mencoba beberapa kali untuk membunuhnya. Yang keempat, Linux mendukung berbagai macam perangkat lunak gratis selain Windows, tetapi Windows memiliki banyak koleksi perangkat lunak video game. Yang kelima, dalam Linux biaya perangkat lunak hampir gratis, karena semua program utilitas aplikasi kompleks seperti OpenOffice gratis, tetapi Windows juga memiliki banyak program dan utilitas gratis, tetapi sebagian besar program bersifat komersial. Yang keenam, Linux diklaim sangat aman karena mudah untuk mengidentifikasi bug dan memperbaiki, sedangkan Windows memiliki basis pengguna yang besar dan menjadi target bagi pengembang virus dan malware. Yang ketujuh, Linux digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai server dan sistem operasi untuk tujuan keamanan di Google, Facebook, Twitter, dan lain-lain, sedangkan Windows kebanyakan digunakan oleh gamer dan pengguna bisnis.